Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santremole. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan rejeki yang berkah. Di dunia ini, tak ada satupun takdir yang salah arah. Karena di balik setiap pertemuan, ada rahasia Allah yang sedang bekerja diam-diam. Siapa sangka seorang janda muda dari negeri Perancis, kaya raya dan terpandang, justru menemukan cahaya cinta sejatinya bukan di istana, bukan di kota penuh kemewahan, melainkan di desa terpencil, lewat sosok sopir pribadinya yang sederhana, sopan, dan taat. Ini bukan kisah cinta biasa. Ini adalah kisah perjuangan, pengorbanan, dan bagaimana Allah mempertemukan dua hati yang berbeda dunia, demi sebuah tujuan yang suci, mencintai karena Allah. Simak kisah lengkapnya sampai akhir. Karena bisa jadi, kamu akan menemukan makna cinta yang sesungguhnya. Amélie Moreau menatap keluar jendela apartemennya di arrondissement ke-6 Paris. Kota itu seperti biasa, gemerlap, ramai, dan penuh dinamika. Tapi hati Amélie kosong. Di usia 27 tahun, ia sudah menyandang status janda. Suaminya, seorang arsitek muda, meninggal dalam kecelakaan mobil setahun lalu. Sejak itu, hidupnya berubah. Teman-temannya mulai menjauh, keluarganya lebih sibuk dengan urusan masing-masing, dan hari-harinya diisi dengan kesepian yang membeku di dinding rumah mewahnya. Suatu pagi musim gugur, Amélie berdiri di depan gerbang rumahnya menanti kedatangan sopir baru. Agensi menyebutkan, sopir itu berasal dari Indonesia. Namanya Fajar. Tak biasa, pikirnya. Biasanya para sopir datang dari Eropa Timur atau Afrika. Tapi tak sampai 5 menit kemudian, sebuah van hitam berhenti. Dari dalam keluar pria berwajah tenang, berkulit sawo matang, dengan senyum sopan dan bahasa tubuh yang penuh rasa hormat. "Bonjour, madam. Saya Fajar," katanya dalam bahasa Prancis yang masih terpatah-patah. Amélie hanya mengangguk. Kesan pertamanya, sopan, tenang, dan tak banyak bicara. Sejak hari itu, Fajar menjadi bagian dari rutinitasnya. Mengantar ke kantor notaris, menemani belanja di Rue Saint-Honoré, atau hanya menunggu berjam-jam di parkiran saat ia bertemu dengan klien. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari Fajar. Ia tak pernah memandangnya dengan tatapan yang biasa Amélie dapatkan dari pria lain. Tatapan yang menilai, mengukur, atau memuja. Fajar memandangnya dengan netral. Bahkan seringkali, ia justru bertanya balik dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana namun menohok. "Madam tidak kesepian tinggal di rumah sebesar ini? Madam suka bunga anggrek karena warnanya atau kenangannya?" Awalnya Amélie hanya tertawa. Tapi lama-kelamaan, dia mulai bercerita. Tentang suaminya, tentang kecelakaan itu, tentang bagaimana ia merasa kosong di pesta-pesta sosial, dan tentang ketakutannya untuk jatuh cinta lagi. Fajar hanya mendengarkan. Kadang ia menatap langit sambil berkata pelan, "Di desa saya, orang tidak takut jatuh cinta. Yang ditakuti adalah jika tidak sempat menyatakannya." Hari-hari berlalu. Amélie mulai memperhatikan Fajar. Cara dia merapikan dasinya setiap pagi di kaca spion mobil. Cara dia membungkuk ringan saat membukakan pintu. Bahkan bagaimana dia selalu duduk dengan sopan. Tak pernah menyentuh telepon genggam saat menunggu. Dia bukan pria yang tampan menurut standar Paris. Tapi ada sesuatu yang menenangkan. Seperti sungai yang tenang tapi dalam. Suatu hari, saat hujan deras mengguyur jalanan, mobil mereka terjebak macet di Boulevard Haussmann. Amélie mendongak, memperhatikan tetes hujan yang jatuh di kaca depan. "Fajar, kau pernah jatuh cinta?" Fajar tersenyum kecil. "Pernah. Tapi tidak sempat saya sampaikan." "Kenapa?" "Karena dia terlalu jauh. Secara jarak. Bukan secara takdir." Sejak hari itu, Amélie tahu, ada ruang kosong di hatinya yang perlahan diisi oleh kehadiran pria itu. Tapi ia belum berani menyebutnya cinta. Beberapa bulan kemudian, sebuah kabar datang dari agensi. Kontrak Fajar akan segera berakhir. Visa kerjanya tak bisa diperpanjang. Dia harus pulang. Dan hari terakhir itu datang lebih cepat dari yang Amélie harapkan.
Fajar berdiri di depan gerbang rumahnya, dengan koper hitam kecil di tangan. Madam, terima kasih atas semuanya. Saya tidak akan lupa Paris. Amelie menahan napas. Ingin mengatakan sesuatu. Tapi bibirnya keluh. Ia hanya mengangguk dan membiarkan pintu tertutup perlahan. Malam itu, Paris terasa lebih dingin dari biasanya. Dan hati Amelie kembali hampa. Sudah 2 bulan sejak Fajar pergi. Tapi bagi Amelie, kepergiannya terasa seperti kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar sopir. Dia mencoba mengalihkan perhatian dengan pergi ke galeri seni, mengikuti kelas yoga, bahkan berkencan dengan seorang dokter muda. Tapi semua terasa hambar. Tidak ada yang bisa mengisi ruang sunyi yang Fajar tinggalkan. Setiap malam, ia duduk di balkon apartemennya sambil membuka galeri foto ponsel. Ada satu foto yang selalu ia lihat berulang kali. Foto Fajar yang sedang tertawa saat mereka nyasar di jalanan kecil Paris karena GPS rusak. Tertawa polos, tanpa beban. Senyuman itu menghantui pikirannya. Sampai akhirnya, malam itu, ia membuat keputusan paling gila dalam hidupnya. Ia membuka laptop, mengetik, cara mencari seseorang di Indonesia. Cara melacak orang dari nama dan kota asal. Berbekal akun media sosial lama yang pernah Fajar pakai, karena dulu Amelie pernah melihatnya saat Fajar meminjam wifi, ia menemukan sesuatu. Nama akun itu, Fajar Ramadan. Dari foto-fotonya, ia tahu Fajar berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Indonesia. Ada satu foto yang memperlihatkan papan nama sekolah dasar dan satu lagi saat dia berada di sawah bersama ibunya. Tangan Amelie gemetar. Dia tahu ini tak masuk akal. Tapi dia sudah tak sanggup lagi menahan rasa ini. Ia memesan tiket ke Indonesia. Tanpa memberitahu siapapun. Tak membawa banyak barang. Hanya koper kecil dan sebuah foto lama Fajar yang ia cetak diam-diam. Bandara Soekarno-Hatta menyambutnya dengan panas yang menusuk kulit. Ini pertama kalinya ia menginjak tanah Asia. Seorang petugas bandara membantu menerjemahkan saat ia mencoba bertanya tentang rute menuju kota kecil yang ia baca dari bio Facebook Fajar. Pak, saya ingin ke Purbalingga. Petugas itu terkejut. Ibu turis? Mau ke desa? Sendiri. Amelie hanya mengangguk. Petugas itu lalu membantu memesankan transportasi. Setelah hampir 9 jam perjalanan darat dengan mobil sewaan, ia sampai di kaki pegunungan. Jalanan sempit, berliku, dan penuh suara jangkrik. Tapi entah kenapa, hati Amelie justru merasa tenang. Seperti ditarik oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Saat mobil berhenti di depan sebuah warung kecil, Amelie keluar dan bertanya dengan bahasa Inggris terbata-bata sambil menunjukkan foto Fajar kepada warga. Do you know him? His name? Fajar Ramadan. Warga saling pandang. Beberapa anak kecil tertawa melihat bule cantik turun dari mobil. Seorang ibu tua maju ke depan dan mengangguk perlahan. Iya. Dia anaknya Bu Marni. Rumahnya di sana, di belakang sawah. Langkah Amelie gemetar. Jalan setapak itu becek. Tanahnya merah dan licin. Tapi dia terus berjalan. Sampai akhirnya, ia melihat rumah sederhana berdinding bambu dengan atap seng. Di depannya ada seorang wanita tua sedang menjemur pakaian. Permisi, Bu. Fajar ada. Wanita itu menatapnya lama. Lalu berteriak ke dalam rumah. Fajar, ada cewek bule cari kamu. Beberapa detik kemudian, Fajar keluar. Wajahnya kaget bukan main. Ia berdiri kaku. Matanya tak lepas dari wajah wanita yang tak pernah ia bayangkan akan muncul di hadapannya di tempat seperti ini. Amelie? Amelie tak bisa berkata-kata. Air matanya jatuh begitu saja. Ia mengangkat foto yang ia bawa. Icame for you. Fajar diam. Matanya merah. Warga mulai berdatangan, melihat pemandangan ganjil di halaman rumah Fajar. Seorang bule cantik dengan koper. Berdiri menangis sambil menatap pria desa yang berdiri tak tahu harus berbuat apa. Suara desas-desus mulai terdengar. Ini bule siapa? Itu kan Fajar yang kerja di luar negeri dulu. Jangan-jangan calon istrinya.
Amelie tersenyum sambil menangis. Aku nggak tahan lagi. Aku datang untukmu, Fajar. Fajar menatapnya, lalu pelan-pelan melangkah maju. Udara desa mendadak sunyi. Bahkan suara ayam pun seperti berhenti berkokok. Kamu gila, Amelie. Aku tahu. Kamu bule, dari Paris. Dan kamu adalah alasan kenapa aku masih hidup. Anjar menatap perempuan itu dalam diam. Dulu ia pernah bermimpi, tapi segera ia kubur dalam-dalam. Bagaimana mungkin seorang janda muda bangsawan kota mode datang ke desa kecil tempat ayam masih tidur di pohon dan listrik padam saat hujan deras? Namun kenyataan hari itu lebih liar dari mimpi siapapun. Masuk dulu, Amelie. Suara Fajar terdengar pelan, hampir gemetar. Ibunya, Bu Marni, berdiri bingung. Fajar, ini siapa toh? Fajar menjawab lirih. Teman dari Prancis, Bu. Di dalam rumah sederhana itu, Amelie duduk di tikar rotan. Aroma kayu bakar memenuhi ruangan. Fajar menuangkan teh panas. Tangan masih gemetar. Kenapa kamu kesini? Sendirian? Ini desa kecil, Amelie. Jauh dari dunia kamu. Amelie menatapnya dalam. Karena kamu bukan cuma bagian dari hidupku. Kamu mengubah caraku melihat dunia. Kamu tak pernah memujiku, tak pernah mendekatiku. Tapi justru itulah kenapa aku jatuh cinta. Fajar tertunduk. Aku juga mencintaimu, Amelie. Tapi aku orang kampung. Lihat sekeliling. Kamu pasti nggak akan betah tinggal di sini. Kamu punya segalanya di Paris. Sedangkan aku bahkan belum punya kamar sendiri di rumah ini. Amelie tersenyum kecil. Justru karena kamu nggak punya apa-apa. Aku bisa percaya bahwa cintamu bukan karena apa-apa. Beberapa hari berlalu. Kabar tentang bule cantik yang datang dari Paris demi mengejar cinta tersebar cepat seperti api di ladang ilalang. Wartawan lokal mulai berdatangan. Warga desa ramai membicarakannya. Ada yang kagum. Ada yang mencibir. Bule kok mau-maunya sama sopir. Tapi lihat ya, si Fajar itu anak baik. Rejeki anak soleh. Amelie mulai akrab dengan desa. Ia ikut memasak bersama ibu-ibu, belajar bahasa Jawa, bahkan ikut menanam cabai di kebun. Di sisi lain, Fajar mulai khawatir. Dia tahu dunia luar bisa kejam. Komentar pedas mulai bermunculan di media sosial. Namun, ketika seorang wartawan bertanya langsung ke Amelie dalam sebuah wawancara spontan di balai desa, jawabannya membuat semua terdiam. Aku bukan menyelamatkan dia. Justru dia yang menyelamatkanku. Dari kesepian. Dari hidup yang penuh topeng. Cinta sejati tidak memerlukan bahasa atau status. Ia hanya perlu keberanian. Tak lama setelah itu, Fajar mengajak Amelie berjalan menyusuri pinggir sawah di senja hari. Langit merah, angin lembut membawa suara jangkrik dan desir daun pisang. Amelie, kamu yakin mau tetap di sini? Amelie mengangguk. Aku tidak datang untuk tinggal. Aku datang untuk memulai. Fajar menarik napas panjang. Tapi, aku dijodohkan oleh ibu. Sama Mbak Wati, anak Pak RT. Aku belum berani menolak. Ibu takut aku jadi bahan omongan. Amelie terdiam. Kali ini, ia tak menangis. Ia hanya menatap Fajar. Tenang. Kalau kamu bahagia bersama dia, aku akan pulang. Tapi malam itu, Fajar berbicara pada ibunya. Ia menceritakan segalanya. Tentang Paris, tentang perasaannya, dan tentang bagaimana Amelie membuatnya merasa menjadi laki-laki yang utuh. Bu Marni menatap anaknya, lalu berkata, "Nak, cinta datang bukan tiap hari. Kalau dia memang jodohmu, ibu ikhlas." Seminggu kemudian, di balai desa, di hadapan warga, tokoh adat, dan beberapa media yang diundang secara diam-diam oleh kepala desa yang bangga, Amelie dan Fajar melangsungkan pertunangan adat sederhana. Amelie mengenakan kebaya putih. Fajar bersarung batik. Mereka duduk berdampingan, tersenyum, tak banyak bicara. Tapi cinta itu terasa di udara. Tak perlu dijelaskan, tak perlu diterjemahkan. Di akhir acara,
Kepala desa memberi pidato yang membuat semua tertawa. Jangan remehkan sopir, saudara-saudara. Kadang cinta sejati datang dari balik kemudi.